Upaya pemerintah mengatasi kekurangan guru dan menyelesaikan masalah guru honorer dengan merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam tidak optimal. Tanpa ada alokasi tambahan anggaran khusus untuk gaji dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, target formasi 1 juta guru P3K tidak akan tercapai. Mencoba menggali referensi terkait implementasi formasi penerimaan 1 juta guru tenaga kependidikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GTK P3K di daerah. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke negeri bertuah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Komisi 10 DPR RI untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa diangkat menjadi P3K atau ASN. Juga sebagai wujud apresiasi atas dedikasi guru di daerah pedalaman, terpencil, dan terluar wilayah Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat. Sebab menurutnya Komisi 10 DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tercatat hanya 2-3 orang. Sebagai solusinya, Johar berharap pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional. Kita minta semuanya serius. Kita mengharap seperti awal perjanjian kita dengan pemerintah, guru-guru honornya sudah lama mengabdi. 5, 10, 5 sampai 20 tahun. Jadi nggak perlu diuji. Mereka sudah menghasilkan banyak orang. Ya, dan mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu. Sesuai dengan undang-undang harus tes, oke. Tapi tidak harus lagi segala macam hal-hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa. Diharapkan mereka bisa dapat penghargaan dari pemerintah, ternyata sebaliknya. Tak hanya ke Kabupaten Langkat, Komisi 10 juga melakukan kunjungan ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mengatakan, Panja Seleksi Guru P3K Komisi 10 DPR RI sudah seringkali mendengarkan pendapat dan masukan dari para kepala daerah terkait pengangkatan guru P3K. Dari masukan tersebut, Andreas mengatakan ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penganggaran gaji guru P3K. Padahal sebelumnya sudah ada keputusan dari Komisi 10 dengan pemerintah bahwasannya pembiayaan pengadaan guru P3K ditanggung oleh APBN melalui DAU. Menurut Andreas, dengan adanya dana alokasi umum atau DAU ini, pemerintah daerah seharusnya tidak perlu ragu menganggarkan gaji para guru yang lulus seleksi P3K. Bahwa ini ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penganggarannya. Nah, sehingga pada pertemuan hari ini dengan para stakeholder pendidikan di Kota Banjarmasin ini, kami ingin melakukan konfirmasi untuk memperoleh informasi dari lapangan yang berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya situasi yang berkaitan dengan pembiayaan penganggaran terhadap P3K yang baru lulus. Sementara itu bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi 10 menerima aduan sejumlah kepala daerah terkait persoalan anggaran pengadaan guru P3K. Anggota Komisi 10 Muhammad Nur Purnamasidi menyesalkan kebijakan nilai tambahan atau afirmasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tidak dilaksanakan. Untuk itu, Muhammad Nur meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan anggaran dan afirmasi guru P3K di daerah. Menurut saya ke depan, senyampang jumlah formasi lebih banyak dibanding jumlah guru, maka menurut saya diangkat saja langsung. Problem nanti misalnya mereka ada yang sudah memiliki kemampuan yang baik, ada yang belum, maka pernah saya sampaikan dalam rapat-rapat dilakukan yang namanya upskilling. Jadi mereka di training lagi, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk distandarisasi sesuai dengan keinginan dari misalnya kementerian.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.